Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika. Baik, untuk kali ini saya akan membahas soal prediksi TPS ya, tes potensi skolastik untuk pengetahuan kuantitatif. Buat kalian yang akan menghadapi UTBK, tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Baik, sebelum saya mulai, di sini saya akan mengingatkan, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian hidupkan tanda notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Baik, saya akan membahas mulai yang nomor 1. Ya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka nilai A ditambah B sama dengan, nah ini adalah bentuk bilangan, operasi bilangan pangkat ya. Nah caranya gini, cara gampangnya. Ini pangkatnya 20, ini pangkat 19. Otomatis kita harus samakan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Caranya bagaimana? Kita samakan dengan pangkat yang lebih kecil. Jadi yang ini saya rubah menjadi 2 dikali 2 pangkat 19. Jadi 2 dikali 2 pangkat 19 itu hasilnya adalah 2 pangkat 10. Kenapa? Karena 2 ini itu sebenarnya adalah pangkat 1. Jadi kalau ada bilangan pangkat gitu ya, misalkan nih ada A pangkat M dikali dengan A pangkat M, maka nanti pangkatnya ditambahkan. Nah seperti ini, masih ingat ya untuk pelajaran bilangan pangkat. Nah berarti nanti kalian sudah paham 2 pangkat 20 bisa saya pecah menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19 dikurang 2 pangkat 19. Nah, kalian lihat di sini ada bilangan yang sama. Kita menggunakan sifat distributif ya, sifat distributif. Jadi kalau sifat distributif, misalkan ini ada A dikali B dikurang C, itu kan bisa ditulis AB dikurang A kali C. Ini namanya sifat distributif. Nah, ini sekarang dibalik. Karena 2 pangkat 19-nya sama, berarti nanti bisa saya taruh di luar nih. Nah, saya taruh di luar 2 pangkat 19-nya. Yang di dalam kurung, ya, yang di dalam kurung ini, itu adalah 2 pangkat 1 atau 2. Kemudian dikurang dengan, ini berarti kita anggap 1. 1 dikali 2 pangkat 19 berapa? Tetap 2 pangkat 19. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Berarti nanti ini 2 pangkat 19. Nah, 2 dikurang 1 kan 1. Berapapun dikalikan 1 itu adalah tetap. Ya. Bilangan itu sendiri hasilnya. Berarti nanti A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 19. Artinya apa? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Yang diminta apa? A ditambah B. A ditambah B berarti 2 ditambah 19 sama dengan 21. Jadi jawabannya yang D ya. Gampang kan? Yang nomor 2 sekarang, yang nomor 2. Ya, ini gampang ini kalau ini. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? Bangun ruang. Hati-hati ya, bangun ruang yang diminta. Segitiga salah. Ini bangun datar. Balok bangun ruang. Trapesium salah. Ini bangun datar. Kerucut benar. Cuman bedanya, kalau balok itu bangun ruang sisi datar. Kalau kerucut itu bangun ruang sisi lengkung. Jadi yang satu sisinya sisi datar, yang satu adalah sisi lengkung. Nah, berarti jawabannya mana? Berarti jawabannya adalah yang 1, 2, 3 saja. 1, 3, 2, dan 4. Berarti yang C ya. Jawabannya 2 dan 4. Lanjut ke nomor berikutnya. Apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat?
Yang satu A per B bilangan bulat. 2 A B bilangan bulat. Jadi kalau A dan B bilangan bulat ya, maka nanti perkaliannya A B itu pasti menghasilkan bilangan bulat. Tapi belum tentu kalau A dibagi B itu menghasilkan bilangan bulat, itu belum tentu. Ya, belum tentu bilangan bulat. Kenapa? Nah, contohnya gini. Misalkan A-nya 2. 2 kan bilangan bulat. B-nya bilangan bulat juga. Misalkan 3. Nah, 2/3 itu apa? Bilangan pecahan. Nah, bukan bilangan bulat. Artinya apa? Yang A per B itu belum tentu bisa menyimpulkan bahwa A dan B itu adalah bilangan bulat. Ya. Jadi A per B itu belum bisa menyimpulkan kalau itu adalah pernyataan bahwa A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, berarti kalau A kali B itu pasti bilangan bulat. Berarti sebentar, pernyataan 1 saja cukup salah. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, jawabannya lebih cocok yang B ya. Kalau yang C salah ya, yang 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab 1 pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Kemudian lanjut ya, saya lanjut ke soal berikutnya. Jika 2x dikurang z sama dengan 2, x ditambah 2y sama dengan 4, dan y ditambah z sama dengan 1, maka 3x ditambah 4y ditambah z adalah. Artinya kita harus mencari nilai x, y, dan z. Nah, kalau kalian pernah belajar sistem persamaan linear 3 variabel, maka kalian akan mudah untuk mengerjakannya ya, bisa mengerjakannya. Caranya gini. Kita yang diketahui dari y plus z sama dengan 1. Nah, pertama eliminasi z-nya aja ya. Nah, ini saya ambil yang paling belakang aja ya. Y plus z sama dengan 1. Nah, saya rubah menjadi z sama dengan 1 dikurang y. Nah, kalau persamaan ini saya substitusikan ke persamaan pertama, ini kan ada z-nya nih. 2x dikurang z sama dengan 2. Z-nya saya substitusi ke sini, berarti nanti kan hasilnya gini. Z-nya kan 1 min y. Berarti nanti 2x dikurang 1 ditambah y sama dengan 2. Atau 2x ditambah y sama dengan 2 ditambah 1 ya. Jadi 2x ditambah y sama dengan 3. Nah, sampai sini paham ya. Nah, baru kita eliminasi dengan yang kedua. X ditambah 2y sama dengan ini plus ya, 4. Yang ini 2x ditambah y sama dengan 3. Misalkan kita mau eliminasi yang x-nya. Berarti yang ini dikali 2, dikali 1. Nanti ini 2x ditambah 4y sama dengan 8. Yang ini 2x ditambah y sama dengan 3. Kita kurangin. Berarti nanti 8 dikurang 3, 5. Terus yang ini 4y 4y dikurang y, 3y ya. Nanti y-nya sama dengan 5/3. Nah, kok pecah ya? Sebentar, kita cek dulu ya. Kita cek dulu ada yang salah atau tidak.
Ini Y, ini Z sama dengan 1 min Y. Betul ya? Dimasukkan ke sini, min 1 min Y sama dengan 2. Ini min 1 plus Y ya. Ini jadi 3. Nah, betul ya? Sebentar. Ini 4, 8. Ini 2x plus Y, ini 3. 2x Y. Nggak ada yang salah ya. Nah, kita lanjut aja dulu. Nah, kita masukkan di sini. 1 dikurang Y. Y-nya kita isikan 5/3. Ya, berarti nanti Z-nya sama dengan 1 dikurang 5/3 berapa? Min, ini jadinya 3/3 ya. 3/3 berarti min 2/3. Jadi Z-nya 2/3, min 2/3. Nah, ketemu Z-nya. Jadi nanti satu sekali sini aja. Y-nya 5/3, Z-nya min 2/3. Ya. Nah, kalau mencari X, kita masukkan aja nih ke salah satunya ya. Sini atau sini. Kalau misalkan saya masukkan ke persamaan pertama, nah berarti 2x min, Z-nya kan min 2/3 nih, jadi plus ya. Sama dengan 2. Berarti 2x sama dengan 2 dikurang 2/3. 2 dikurang 2/3 itu, ini kalau jadikan per 3 kan berarti bawahnya 3 ya, 6 ya, atasnya ya. 6. Ini 6/3 dikurang 2/3. Berarti nanti 2x sama dengan 4/3. Berarti nanti x-nya sama dengan, nah satu sekali di sini aja deh. 2x sama dengan 4/3. Berarti x-nya sama dengan 2/3. Ya. Nah, yang diminta apa? 3x ditambah nih. 3x ditambah 4y tambah z. Kita tinggal masukkan sini. 3x-nya 2/3 ditambah 4y-nya tadi 5/3 ya. Ditambah z-nya min 2/3. Ini coret ya, 2. Yang ini 20/3 dikurang 2/3. Berarti nanti 2 ini dikurangin dulu, jadinya kan plus 18/3. Jadi 2 ditambah 18/3 itu 6. Berarti hasilnya sama dengan 8. Nah, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya, jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 4X ditambah A sama dengan 0, maka nilai A sama dengan adalah, nah kita tahu bahwa kalau bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini ya. Ini X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2. Artinya apa? Nilai A-nya itu adalah perkalian dari akar-akarnya. Jadi A-nya itu adalah sama dengan X1 dikali X2. Nah, sedangkan yang di tengah, berarti yang ini ya, itu adalah penjumlahan dari akar-akarnya. Karena akar-akarnya adalah P plus 1 dan P min 1, nanti saya jumlahkan. Nanti hasilnya adalah sama dengan sama dengan 4 ya, sama dengan 4. Nah, 2 P tambah P 2P di 1 dikurang 1 kan 0, sama dengan 4. Berarti P nya sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Nah, P nya udah ketemu nih, berarti kita cari aja langsung nih.
X1 misalkan. X1 berarti yang ini ya, P plus 1. P-nya udah tahu kan, 2 plus 1 sama dengan berapa? 3. Kemudian X2-nya berarti P min 1. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan berapa? 1. Nah, tinggal masukkan nih. Ini kan A-nya kan artinya kan perkalian akar-akarnya. Nah, hasil dari P plus 1 dan P min 1 itu sudah diketahui, yaitu 3 dan 1. Tinggal masukkan di sini. Berarti A-nya sama dengan X1-nya 3, X2-nya 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal yang nomor 6. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya, ia memperoleh nilai 83. Sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Tetapi, jika nilai tes tersebut adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Nilai N adalah, yang ditanya adalah nilai N-nya. N-nya itu berapa kali dia ikut tes. Nah, caranya gini. Kalau mencari nilai rata-rata, ya, atau X bar gitu ya, kan berarti jumlah seluruh nilai, keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Ya. Nah, sebelumnya dia sudah mengikuti N kali, ya. Kemudian dia ikut lagi, berarti banyaknya data atau banyaknya tes yang diikuti adalah N plus 1. Nah, pada tes berikutnya ia memperoleh 83. Nah, sebelumnya selama dia mengikuti N kali tes, misalkan nih jumlah keseluruhannya adalah X gitu ya. Nah, ketika dia mengikuti satu kali tes lagi, nilainya 83. Berarti jumlah nilai ketika dia mengikuti N kali tes itu adalah X. Kita tambahkan dengan 83, yaitu nilai terakhir dia ikut tes. Nah, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 80. Berarti sini 80. Ya. Nah, kita kalikan. Nah, saya kerjakan di kertas yang lain aja ya, biar lebih jelas. Nah, saya kalikan silang. Berarti nanti 80 dikali dengan N plus 1 sama dengan X plus 83. Berarti 80N ditambah, ini N plus 1 ya, ditambah 80 sama dengan X ditambah 83. Berarti 80N, ini ada angkanya ya, saya pindahin ke sebelah kanan aja. Berarti ini min ya, 80. Ya. Nanti nilai 80N ya itu sama dengan X ditambah 3. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua nanti sama nih caranya. Berarti nanti 80-nya kita ganti dengan, nah rata-ratanya berapa nih? 76. Berarti 76 sama dengan X ditambah, ini kan X itu jumlah nilai sebelum mengikuti satu kali ujian lagi. Ya, setelah mengikuti N kali ujian, nilai keseluruhannya adalah X. Berarti ini tetap nih X. Ditambah, kalau nilainya 67, rata-ratanya 76. Berarti kita tambahkan 67. Kita bagi tetap ini N plus 1. Kalikan silang ke sana. Berarti 76 dikali N plus 1 sama dengan X ditambah 67. Sama ya, ini 76N ditambah 76 sama dengan X ditambah 67. Ini 76N sama dengan X ditambah 67 dikurang 76. 76N sama dengan X dikurang 9 ya, dikurang 9.
Nah, karena yang ditanyakan itu adalah N, ya, nanti kita eliminasikan atau kita substitusi aja nih. Kita eliminasi aja ya, kita eliminasi dengan yang persamaan yang sebelumnya. 80N sama dengan X plus 3. Yang ini 76N, ini X min 9. Kita eliminasi X-nya, ya. 3 dikurang min 9, berarti plus 12. Ini 0 jadinya ya. Yang ini 4N. Berarti N-nya sama dengan 12 per 4. Atau sama dengan, jadi N-nya sama dengan 12 per 4. Berarti N-nya sama dengan 3 kali. Ya, jawabannya adalah yang B nih. Ya, jawabannya adalah yang B. Baik, demikian 6 soal pertama saya bahas pada kesempatan kali ini. Untuk soal selanjutnya akan saya bahas pada video saya selanjutnya. Jadi jangan lupa kalian hidupkan tanda notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal prediksi selanjutnya.